Jadi seseorang yang memiliki kesehatan, kemudian juga dia memiliki persendian ya, kemudian persendiannya masih normal, masih bagus, maka setiap dari mereka harus menyedekahkan dengan persendian-persendian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di majelis ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dikumpulkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita teruskan sampai waktu isyraq dengan belajar menuntut ilmu agama yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memudahkan setiap amalan yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai di hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 tentang di antara jalan-jalan kebajikan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatut thayyibatu sadaqah, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia harus dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang dalam urusan hewan tunggangannya dengan menaikkan orang tersebut ke atas hewan tunggangannya atau mengangkatkan barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Dan kalimat yang baik adalah sedekah, dan pada tiap-tiap langkah yang engkau tempuh menuju salat adalah sedekah, dan engkau membuang gangguan atau rintangan dari jalan atau di jalan adalah sedekah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis yang singkat ini ya, ini menjelaskan di antara pembahasannya atau pelajarannya adalah tentang betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat sehat, Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Kemudian di antara nikmat tersebut yang disebutkan dalam hadis ini adalah tadi, yaitu nikmat kesehatan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berbicara tentang sendi atau persendian yang jumlahnya sangat banyak ya.
Jadi seseorang yang memiliki kesehatan, kemudian juga dia memiliki persendian ya, kemudian persendiannya masih normal, masih bagus, maka setiap dari mereka harus menyedekahkan dengan persendian-persendian tersebut. Di sini Nabi menyebutkan tentang persendian. Persendian itu adalah bahasa kitanya, lelipatan lah ya. Nah, jadi kalau ini ada 3, 1, 2, 3. Itu namanya persendian. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan jumlah persendian ada 360. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fil insan 360 mafsilan fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsil fi kulli yaumin bisadaqah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka dia wajib bersedekah atas setiap persendiannya setiap hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, persendian yang Allah ciptakan untuk kita itu juga termasuk bagian dari nikmat, bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita lihat seseorang yang kena penyakit sehingga ada persendiannya yang tidak berfungsi, tidak bisa dilipat. Contoh misalnya siku di sini. Nah, ya terkadang ada sebuah penyakit sehingga dia tidak bisa menutup ya tangannya. Maka pian bisa bayangkan betapa sulitnya kalau seandainya ini tidak bisa dilipat. Nah, pian kadang lagi main bulu tangkis, kadang lagi bukunyung ya. Maka ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada tubuh kita memiliki 360 persendian. Nah, maka nikmat ini ya dalam hadis tadi harus kita gunakan dalam rangka atau harus disedekahkan. Maka kalau kita merenungkan nikmat tersebut, maka tentu kita akan mendapati sebagai nikmat yang sangat besar ya, karena ini berkaitan dengan menunjang kehidupan manusia. Makanya dalam Al-Qur'an ya, walaupun kita diberikan nikmat yang sangat banyak ya, tidak terhitung dengan jumlahnya, maka harus kita sadari semua nikmat tadi ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah benar, itu adalah sesuatu yang menunjang kehidupan kita benar. Namun kita harus sadari karena itu adalah anugerah dari Allah, harus digunakan sebagaimana mestinya. Maka semua yang kita miliki ya, yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk persendian yang banyak tadi 360 tadi, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, kalimat latus'alunna di sini menggunakan dua kalimat taukid, penekanan, penegasan. Yang kita terjemahkan kemudian benar-benar. Kemudian kalian sungguh benar-benar. Karena ada kalimat lam taukid, kemudian diakhiri dengan nun taukid tsaqilah. La itu namanya lam taukid. La tus'alunna, nunnya di sini namanya nun taukid juga. Maka berarti penegasan bahwasanya kita sungguh benar-benar akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian benar-benar pada hari itu, hari kiamat, ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka ini para ikhwas sekalian, nikmat tadi yang sangat banyak, yang kita tidak sanggup menghitungnya, maka semuanya harus digunakan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena dari kita masing-masing pasti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anugerah yang seperti ini tidak boleh kita gunakan sembarangan. Karena pian tahu ayatnya bahwa semua itu yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, pasti itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam hadis ini juga membahas tentang sedekah,
Kan tadi Nabi mengatakan kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia maka atasnya harus disedekahkan. Maka berarti hadis ini menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat seperti persendian tadi yang ada pada tubuh kita adalah dengan bersedekah. Maka cara untuk bersedekah atas persendian yang kita miliki ini, satu, sebagaimana hadis ini adalah ta'dilu bainatsnaini shadaqah. Karena kita Allah berikan persendian yang sangat banyak 360, maka di antara cara untuk bersedekahnya adalah dengan sebagaimana yang Nabi sebutkan di sini, ta'dilu bainatsnaini shadaqah. Berhukum adil antara dua orang yang bersengketa. Ketika ada dua orang yang bersengketa, lalu kita sebagai pemutusnya misalnya, kemudian kita bersikap adil, maka itulah sedekahnya. Jadi kita bersikap adil terhadap dua orang yang bersengketa, maka kita bersedekah atas persendian-persendian tersebut. Maka ini adalah bentuk sedekah ya, dengan bentuk fikiran. Karena sedekah itu contohnya banyak. Ya. Di pembahasan sebelumnya, sedekah itu tidak mesti dengan harta. Maka dengan berzikir itu adalah sedekah. Beramal ma'ruf itu adalah sedekah, bernahi mungkar adalah sedekah. Maka dengan fikiran pun juga kita bisa bersedekah. Maksudnya apa? Ketika kita misalnya menjabat sebagai pemutus dari sebuah perkara dan kita benar bisa adil terhadap dua orang yang bersengketa, maka itu adalah sedekah. Sedekah dengan fikiran kita. Ya, ada yang sedekah dengan hartanya, ada yang bersedekah dengan lisannya seperti kalimat-kalimat zikir. Dia bersedekah dengan lisannya. Nah, ini cara untuk bersedekah atas persendian yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah dengan berbuat adil terhadap dua orang yang bersengketa, ya, sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian cara yang kedua, sebagaimana yang Nabi sebutkan, wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu kamu naikkan ya atas tunggangan tadi, atau engkau mengangkat untuknya ya harta bendanya di atas tunggangan hewan tunggangannya, maka ini juga adalah sedekah. Sehingga membantu seseorang naik kendaraan ya atau mengangkat barang ke atas kendaraannya, kalau zaman dulu adalah onta ya, atau misalnya kuda atau keledai, maka zaman sekarang kadedamang orang yang di Indonesia ini ya kalau safar tulak kemana-mana dengan hewan tunggangan, tetapi dengan sepeda kah, dengan mobil kah, atau dengan kendaraan ya. Maka contoh yang kedua ini merupakan bentuk sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan tenaga yang kita miliki. Yaitu ketika ada seseorang misalnya hendak naik sidin kada kawa. Nah, kalau zaman dulu kan kalau dengan onta ngalih, kalau orangnya lamak misalnya ngalih sidin naik ke onta ya. Maka dibantu. Mungkin kalau zaman sekarang ya ada dua orang ya, abah lawan anak. Si abah berdulu naik ya. Kemudian ke sini kada kawa mengangkat anak sidin misalnya. Nah, maka bisa kita yang menolong. Atau yang kedua mengangkat barang ya. Misalnya sidin naik kendaraan membawa baras, kada kawa sorongan ya. Maka kita bantu. Maka ini juga adalah sedekah. Tetapi sedekah dengan tenaga. Sehingga sedekah itu umum, mencakup apa saja. Maka memang konteksnya, kesannya, kalau kita sebut sedekah, biasanya kembali kemana? Dengan harta. Tetapi kalau kita melihat hadis sebelumnya dan yang sekarang, maka sedekah itu banyak. Bisa kita bersedekah dengan fikiran. Contoh tadi dia sebagai hakim, lalu dia memutuskan dengan adil, maka ini sedekah dengan fikiran. Kemudian kalau dia membantu orang menaikkan barang di kendaraan, maka ini sedekah dengan tenaga yang dia miliki. Sehingga pintu-pintu sedekah itu banyak dan tidak hanya dimiliki oleh orang kaya saja.
Maka seseorang yang memiliki ilmu, memiliki pikiran, kemudian yang memiliki tenaga, maka dia bisa bersedekah dengan yang dia miliki. Maka tadi tentu di zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Ya, zaman dulu orang naik onta safar kemana-mana, sehingga ada kesulitan ketika dia menaiki onta, atau ada kesulitan kalau dia menaikkan barang di atas onta. Apalagi kebiasaan orang zaman dulu seperti penduduk kota Mekah adalah berdagang, berdagang. Nah, kalau kita kan berdagang dari mana aja pian kawa, misalnya dari Eropa mengambil barang apa, ya, kada perlu pian ke sana. Orang yang mengantar ya pakai diangkut pakai kapal dan seterusnya sampai ke tempat pian. Kalau zaman dulu kada kau dititipkan kau lawan orang, kada wani khawatir, ya. Kalau kenapa-napa maka sidin seorang yang bepergian safar untuk berdagang. Maka inilah jenis-jenis amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka tadi untuk bersedekah dengan dalam rangka memiliki persendian yang banyak, yaitu membantu orang menaikkan di atas kendaraan atau menaikkan barang-barangnya. Maka ini termasuk sedekah dari sisi tenaga. Kemudian yang ketiga, ya, termasuk sedekah dan dalam rangka untuk bersedekah karena kita memiliki persendian yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kata-kata yang baik adalah sedekah. Nah, kalau hadis sebelumnya yang kita bahas, maka kalimat-kalimat yang baik pada hadis sebelumnya itu berputar pada zikir. Maka tasbih adalah sedekah, maka tahlil adalah sedekah. Hadis ini umum, apapun itu kalimat yang baik yang kita keluarkan, entah zikir atau kita berbicara kepada istri kita, kepada orang tua kita, tetangga kita yang baik, maka namanya adalah sedekah. Maka tentu ini cakupannya luas, ya. Entah dengan ucapan apa kita menolong orang, membahagiakan orang, ya. Maka ini adalah juga sedekah. Maka ini merupakan dalil bahwasanya sedekah, ya, selain sedekah dengan pikiran tadi, dengan tenaga tadi, maka sedekah juga bisa bentuknya dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, apalagi ya lisan ini, nah karena dia adalah anggota tubuh yang tidak bosan beraktivitas, anggota tubuh yang senantiasa kita gunakan, ya, maka harus sangat dijaga. Dan banyak hadis yang menyebutkan orang banyak masuk neraka karena lisannya. Orang banyak masuk neraka karena faktor lisannya. Makanya betapa banyak orang yang dia adalah ahli ibadah. Dia ahli ibadah, ahli sholat, ya, suka ke majelis ilmu agama, macam-macam dia mengerjakan ibadahnya, tapi dia sangat sulit untuk mengendalikan lisannya. Ya. Maka dia diuji dengan lisannya, entah menggibahkah, ya, entah menyambatikah, dan seterusnya, ya. Karena lisan ini dia adalah anggota tubuh yang tidak pernah bosan beraktivitas, ya. Kalau ketemu orang bepandiran. Maka terkadang kalau lebih menarik ucapan dalam sebuah tongkrongan, perkumpulan, itu biasanya gibah, membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain yang dia tidak sukai untuk dibicarakan. Maka kalau seandainya lisan ini kita jaga, kita keluarkan, ya, yang baik-baik, maka itu namanya bersedekah atas persendian yang kita miliki dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, ya, wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Dan setiap langkah yang kau jalankan, langkah tadi menuju salat adalah juga sedekah. Maka nah langkah kita menuju masjid, subhanallah, yang pian kujuk-kujuk tiap hari minimal 5 kali dalam sehari. Maka ini juga pian bersedekah dengan kaki pian, ya, bersedekah dengan kaki yang kita miliki. Dan ini menunjukkan dari satu sisi yang lain keutamaan kita memperbanyak jalan menuju masjid, ya, memperbanyak jalan untuk menuju masjid. Kalau ada kajian, umpat. Kalau ada perkumpulan musyawarah, maka umpat. Biasanya di mana? Di masjid. Makanya masjid ini adalah tempat yang sangat mulia.
Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagian negara yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Sedangkan bagian negara yang paling Allah tidak sukai adalah pasar-pasarnya. Karena masjid adalah tempat ibadah, dibangun murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pasar. Kalau pasar banyak orang yang tidak amanah. Kalau pasar banyak orang yang di situ membuka aurat, memperdengarkan musik ya. Banyak keburukan-keburukan yang terjadi di pasar. Maka berbeda dengan masjid. Dan masjid fungsinya bukan hanya untuk sholat saja. Ya, masjid fungsinya bukan hanya untuk sholat saja. Maka orang belajar di masjid. Maka orang musyawarah rapat itu juga di masjid. Jadi banyak kegiatan-kegiatan seharusnya itu dilakukan di dalam masjid, mengajarkan Al-Quran dan seterusnya. Makanya ciri kalau masjid itu sukses, kalau seandainya masjid itu banyak kegiatan di dalamnya, bukan hanya salat saja. Ya, banyak kegiatan di dalamnya itu menunjukkan masjid itu adalah masjid yang sukses. Ya. Maka terkadang ada di sebuah komplek musola atau langgar yang cuma beroperasi 3 kali aja, subuh, maghrib, isya. Karena zuhur dan asar orangnya begawian. Nah, tidak ada tanggung jawab terhadap kemakmuran musola tadi. Ya. Maka ini para ikhwas sekalian, masjid sangat penting bagi kehidupan muslim. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berhijrah ke kota Madinah, maka yang pertama kali Nabi lakukan apa? Membangun masjid Kuba. Membangun masjid Kuba. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, ya. Tempat mereka sholat, kemudian mereka menimba ilmu agama, ya, tempat mereka berkumpul, ya. Maka ini masjid sangat penting bagi setiap muslim. Nah, hadis ini tadi berkaitan dengan melangkahkan kaki menuju masjid, itu juga terhitung sebagai sedekah. Jadi ini keutamaan seseorang yang sering bolak-balik menuju ke masjid. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid ya, maka akan mengangkatkan derajatnya dan juga menjadi kafarat dosanya. Bahkan ada di antara ulama yang menganjurkan kalau tulak ke masjid memendekkan langkah. Memendekkan langkah. Namun pendapat ini tentu dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Karena maksud dari hadis ini bukan itu, ya, bukan berarti kita rumahnya parak lalu kita memendekkan langkah, bukan. Tetapi tujuannya agar kita bisa sering ke masjid ya. Kemudian kita bisa bolak-balik ya ke masjid ini ya. Kemudian juga untuk tadi menggugurkan dosa, kemudian juga meninggikan derajat ya. Maka ya kita berjalanlah seperti biasa. Apalagi kita diperintahkan berjalan ya seperti biasa dalam keadaan tenang, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Dan ini tidak didapatkan ya bagi orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, makanya orang yang sholat berjamaah di masjid akan banyak kebaikan-kebaikan lain yang dia dapatkan. Selain dia mendapatkan berlipat-lipat ganda karena dia sholat berjamaah. Maka setiap langkahnya tadi adalah menggugurkan dosa, dan langkah yang lain adalah meninggikan derajat. Belum lagi kalau seandainya dia berwudu di rumah. Jadi dianjurkan ya, paling afdolnya adalah kalau sholat berjamaah di masjid atau ya sholat berjamaah ke masjid, maka wudunya di rumah. Ketika dia wudunya di rumah, kemudian dia keluar rumah, maka seakan-akan dia seperti sholat ya. Maka seakan-akan dia seperti sholat. Maka ada keutamaan-keutamaan yang banyak ketika seseorang itu senantiasa sholat berjamaah. Ada kebaikan-kebaikan yang lain yang mengiringi orang tersebut. Kemudian, nah ini juga merupakan sedekah dengan gerakan kaki. Dengan gerakan kaki. Kemudian yang kelima dalam hadis ini adalah menghilangkan gangguan di jalan. Ya. Dan ini dianjurkan bagi setiap muslim ya. Ketika dia melihat sesuatu yang mengganggu, menjadi rintangan di tengah jalan, maka dia harus menyingkirkannya, karena bisa memberikan bahaya atau mudarat kepada orang yang berkendaraan. Maka cara kita bersedekah ya, karena kita memiliki persendian yang banyak, yang kelima adalah dengan menghilangkan gangguan di jalan.
Maka ketika melihat ada batu kah ya yang bisa mencelakakan orang yang lewat, nah maka kita turun, kita singkirkan ya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus peduli dengan muslim yang lain ketika di jalan atau di jalan raya atau di gang kah di manakah, yang mana kalau mereka sering lewat di situ, kalau ada sesuatu ini di tengah jalan maka harus disingkirkan. Kemudian, nah perhatikan kan tadi Nabi mengatakan wa tumitul adza anit thariq sedekah, dan engkau menghilangkan gangguan di jalan itu adalah sedekah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam hal ini juga menyebutkan jenis menghilangkan gangguan secara maknawi. Kan ini menghilangkan gangguan secara hissi yang terlihat. Gangguan di tengah jalan batu maka kita singkirkan. Maka beliau juga memasukkan dalam hal ini adalah menghilangkan gangguan secara maknawi. Maksudnya apa? Berkaitan dengan kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya kita singkirkan. Karena ini juga berbahaya bagi kaum muslimin ya. Maka kita jelaskan, kita luruskan berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, entah berkaitan dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, pemahaman-pemahaman yang sesat, maka ini juga harus disingkirkan dan dihilangkan. Sebagaimana kalau kita melihat di tengah jalan ada batu, maka kita singkirkan karena membahayakan orang yang lewat dari kaum muslimin. Maka begitu pula kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini berkaitan dengan menyingkirkan sesuatu maknawi ya, tidak terlihat seperti kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, pemahaman-pemahaman yang sesat, maka ini juga harus dihilangkan dan disingkirkan dengan menjelaskan kepada umat bahaya-bahaya dari hal-hal tersebut. Kemudian para ikhwas sekalian, nah ini kan tadi ada 5 cara agar kita bersedekah ya terhadap persendian-persendian yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita adil ketika ada 2 orang yang bersengketa. Yang kedua, menolong seseorang untuk menaikkan dia ke hewan tunggangannya atau menaikkan barangnya ke atas tunggangan. Kemudian yang ketiga adalah kalimat yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, langkah kaki menuju tempat sholat, masjid. Kemudian yang kelima adalah menghilangkan gangguan di jalan. Nah, kemudian ada riwayat yang lain yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah atas persendian bisa dilakukan juga dengan sholat duha. Dengan apa? Sholat duha. Di antara hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya. Setelah Nabi menjelaskan berkaitan tentang persendian, Nabi menyebutkan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu cukup, maksudnya kita bersedekah ya dengan persendian yang banyak tadi, dan semuanya cukup dilakukan dengan salat 2 rakaat saat duha. Salat 2 rakaat saat duha atau kita salat duha. Maka barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka ini cukup untuk membayar sedekah seluruh persendian yang berjumlah 360 yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan duha ini ya termasuk ibadah yang spesial ya. Di antaranya adalah Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah, di antaranya adalah dengan salat duha. Kata sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin la adahunna hatta amut, sawmi thalathati ayyamin min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin." Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah, "Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati." Kata Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Ini puasa sunnah. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa minimal dalam sebulan puasa sunnahnya berapa? 3 hari. Kalau seandainya pian mudah nyaman untuk puasa hari Senin aja misalnya, karena kalau begawi jamnya ada banyak. Nah, hari Senin aja pian puasa, maka sudah berapa kali? 4 kali sudah.
pian bisa berpuasa setiap bulan. Jadi minimal puasa sunnah tiap bulan adalah 3 hari. Kemudian yang kedua, wasolatid duha, salat duha. Kemudian yang ketiga, dan salat witir sebelum tidur. Maka ini 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini di riwayat Imam Ahmad, namun dilemahkan oleh Syu'aib Ar-Naud, amrani bi raka'atay duha kulla yaumin. Rasul memerintahkanku untuk sholat duha 2 rakaat setiap hari. Namun hadis ini maknanya benar karena dengan wasiat yang sebelumnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah ini dilakukan dengan 3 cara sebagaimana yang sering kita bahas ya. Yang pertama bersyukur dengan hati ya. Yang kedua bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, maksudnya adalah mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menambah bentuk syukur kita. Bukan karena kepandaian kita dalam berbisnis ya, kepiawaian kita dalam mencari rekan, mencari mitra dan seterusnya, bukan ya. Maka semua yang pian hasilkan ya, hartakah, kemudian kesuksesankah, maka wajib diyakini di dalam hati itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti Qarun ya. Yang mana Qarun mengatakan, Allah abadikan ucapannya di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sungguh aku hanya diberikan harta tersebut karena ilmu, karena wawasan yang saya miliki ya. Maka memang benar sebabnya, wasilahnya karena ilmu yang kita miliki, tetapi tetap kita harus menyandarkannya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan lisan ya, dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang kalau kita memujinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu syarbah fayahmadahu 'alaiha." Sungguh Allah ridho terhadap hamba apabila hamba makan sebuah makanan, maka lantas dia memujinya atas makanan tersebut. Makanya kalau pian makan, setelah makan doanya apa? Alhamdulillah, memuji Allah, dan Allah ridho terhadap perbuatan tersebut. Atau meminum sebuah minuman, lantas dia memuji atas minuman yang Allah berikan kepadanya, maka Allah ridho terhadap pujian-pujian yang kita ucapkan setelah makan dan minum dan perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, dan di antara bentuk syukur dengan lisan adalah menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika pian dipuji seseorang, Masya Allah harta pian banyak, kemudian bisnis pian sukses, lalu pian katakan, ini datangnya dari Allah. Nah, ini menisbatkan nikmat dari Allah dengan ucapan pian. Ini juga termasuk bersyukur dengan lisan ya. Maka Allah menghikayatkan perkataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan seorang nabi dan rasul yang banyak memiliki harta, pasukan, istana, seorang raja, subhanallah. Nabi, rasul, tapi seorang raja. Apa kata beliau? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari siapa? Dari Rabbku, dari Tuhanku. Untuk apa karunia yang dimiliki Nabi Sulaiman? Harta, kekayaan, pasukan, istana, dan macam-macam. Liyabluwani, apakah aku liyabluwani, agar Allah mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur nikmat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi sebenarnya harta yang kita miliki itu adalah ujian. Apakah kita bisa syukuri
atau waliyadzubillah kufur terhadap nikmat tersebut. Nah, maka kalau harta yang kita syukuri itu adalah anugerah, kebaikan untuk kita. Tetapi kalau harta yang tidak disyukuri, yang kita kufur terhadapnya, maka ini menjadi bencana dan musibah agama yang akan memberatkan hisab pian pada hari kiamat. Maka tadi di antara bentuk syukur dengan lisan menisbatkan nikmat tersebut dari Allah. Ketika pian dipuji misalnya Masya Allah, harta pian banyak, bisnis pian sukses, macam-macam. Lalu kita katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan atau bersyukur dengan perbuatan. Maka bersyukur dengan perbuatan contohnya sangat banyak, seperti tidak menggunakan nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Ini berarti bersyukur dengan anggota badan, bersyukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut bukan dalam kemaksiatan. Atau bersyukur dengan anggota badan, banyak ibadah. Banyak ibadah juga termasuk bersyukur dengan anggota badan. Maka lihatlah bagaimana sholat malamnya Nabi. Lama, cukup sangat lama. Sampai-sampai karena lawasnya berdiri, kaki sidin sampai bangkak. Maka ini menunjukkan banyak ibadah termasuk bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana persendian yang kita miliki dengan jumlah yang sangat banyak, sangat membantu kehidupan kita beraktivitas, kemudian kita gunakan dalam banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan ketika istrinya Aisyah, bukankah engkau yang telah lalu dosanya diampuni, yang akan datang juga diampuni? Maka Nabi menjawab, afala akunu abadan syakura, bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur? Jadi Nabi banyak ibadah, sebabnya diantaranya adalah karena beliau ingin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara cara kita bersyukur dengan anggota badan, dengan perbuatan adalah dengan sujud syukur. Nah, sujud syukur. Dan ini cuma sujud ya, maka tidak disyaratkan harus berwudu ya. Tidak disyaratkan juga harus menghadap kiblat ya. Maka kalau kita mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita, membuat kita sangat senang ya, maka disunnahkan untuk sujud syukur ya. Adalah yang pernah menggawi minimal digawi ya sekalikah dalam seumur hidup, agar kita dikatakan sebagai yang mengamalkan ilmu. Misalnya pian hari ini kan awal bulan nih, gaji pian 2 juta ditambah bos 10 juta misalnya maka pian sujud syukur ya. Atau pian misalnya dipilih oleh bos pian karena umrohan kita jar. Nah, maka sujud syukur pian, alhamdulillah kada lagi ulun mengumpulkan duit, pian sudah nang misalnya memberangkatakan, maka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka perhatikan ya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kayak persendian tadi dan seterusnya. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Ini ungkapan yang sangat indah dari seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah adalah bala dan musibah. Nah, ujar Sidin Imam Abu Hazim, ini pasti dari kita memiliki kenikmatan. Pasti kita banyak dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia adalah bala, maka dia adalah bencana. Jadi jatuhnya bukan nikmat ya, bukan yang malah membahagiakan kita. Ini bahaya nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya nikmat tadi ya malah menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah bala dan bencana. Nah, maka tadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nah kita bisa muhasabah dari ucapan beliau tadi, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bencana. Maka muhasabahnya adalah sejauh mana harta yang kita miliki, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, apakah kita gunakan dalam ketaatankah ataukah tidakkah ya. Maka kalau seandainya nikmat tersebut
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, nah maka berarti nikmat tersebut adalah benar-benar nikmat. Ya. Tetapi kalau seandainya nikmat yang kita miliki tadi, harta tadi dan seterusnya, malah menjauhkan diri kita dari Allah, maka ini adalah bencana. Maka harus diingat bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan dipertanggungjawabkan dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan untuk beramal soleh sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.